Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin yang saya hormati, para jamaah peserta iktikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dalam keadaan shaum. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah nasihat agama. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila nanti kelihatan kaku gitu ya, karena biasanya jadi peserta, sekarang menjadi pengisi. Ini pengalaman pertama saya. Iktikaf ini menarik, dan Rasulullah SAW biasa melakukannya di 10 terakhir min Ramadan. Saya mohon izin ke DKM iktikaf di sini. Ya, kurang lebih 2 hari lah saya, karena saya terikat dengan kedinasan. Jadi ingin hati itu sampai full. Cuma gimana rumah sakit kalau nggak ada petugasnya? Akhirnya 2 hari saya manfaatkan. Jadi mohon izin ini mohon izin memakai air yang ada di sini dan sebagainya. Mudah-mudahan berkah pahala semuanya dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita iktikaf dan ketika kita meninggalkan tempat iktikaf, maka praktis batal iktikafnya.
Oleh karena itu bagi kita-kita nih seperti saya yang sering keluar, maka ketika masuk ke tempat iktikaf berniat kembali. Tajdidun niyah. Jadi niatnya diperbaharui kembali. Karena tadi keluar sehingga memutus iktikaf. Karena itu niatkan kembali iktikaf di rumah Allah ini. Baik, para peserta iktikaf yang dimuliakan Allah, kita punya waktu sampai pukul 2. Lumayan lama ya. Tapi kita coba ya, kita coba di sela-sela agenda pribadi kita sekarang masuk ke agenda umum, ngaji, dengerin nasihat. Nanti setelah selesai kita kembali lagi kepada agenda pribadi kita. Ada yang mungkin tidur siang, ada yang melanjutkan tilawah ya. Itu juga penting, jangan sampai agenda pribadi terlewatkan. Baik, tadi disampaikan oleh moderator ya bahwa kita siang ini akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Pernah saya sampaikan bahwa dalam ilmu kesehatan jiwa, jadi jiwa ini unik ya. Lebih unik daripada fisik. Ketika kita menderita sakit fisik itu akan mudah pengobatannya. Ketika hasil diagnosanya ketemu, maka protokol pengobatan itu memang seperti itu. Misalnya seseorang menderita kanker, setelah melalui uji lab, di biopsi ditemukan level kankernya, maka protap pengobatannya jelas, kemoterapi, radioterapi, sudah. Kemoterapi, radioterapi itu punya efek. Maka kita dapati orang yang kanker itu setelah menjalani kemo, Masya Allah ya, rambutnya rontok. Itu dampak dari pengobatan, tapi jelas pengobatannya seperti itu. Tetapi ketika jiwa, nah ini yang menarik, dia tidak seperti itu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jiwa ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Kembali lagi bahwa dalam ilmu kesehatan jiwa ada dua terminologi, ada dua kelompok. Pertama, yang disebut dengan orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yaitu orang yang secara perilakunya, kemudian cara berpikirnya, ya, rasa itu tidak normal, berbeda dengan orang yang normal. Nah, itu orang dengan gangguan jiwa. Itulah yang sering kita lihat, bapak-bapak. Dia telanjang, dia nggak mandi-mandi, pokoknya perilaku dan sebagainya itu menyalahi orang normal. Itu namanya ODGJ. Terhadap orang yang diberikan keadaan seperti ini, Rasulullah SAW melarang kita untuk mengejek. Karena suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berjalan, kemudian Rasulullah melihat ada seseorang yang diteriakin, diledekin, gila. Nah, maka Nabi SAW melarang, janganlah kalian meledek seperti itu, mengatain seperti itu. Sungguh
dia itu sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Nabi, ada orang gila yang sebenarnya. Nah, jadi Rasulullah justru mengantarkan kita kepada orang yang gila, bukan gila begitu. Walaupun Nabi mengajarkan kita satu doa, dan saya lihat doa ini ada terpampang di sana. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal junun wal huda wasajidil asqam. Ya, itu ada doa di sana. Ini luar biasa, banyak doa ditempel, bagus. Nah, jadi ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belak, gila, kusta, dan seburuk-buruknya penyakit. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan jangan kalian ledek orang seperti itu. Sungguh ada orang selain dia yang gila. Nah, itulah yang nomor 2 itu, yang disebut dengan orang dengan masalah kejiwaan, ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi tidak gila bapak-bapak ya, tapi sebenarnya dia punya masalah kejiwaan. Nah, inilah yang menerpa siapa saja. Harta itu seorang ustaz bisa kena, atau orang Allah bisa kena, pokoknya bisa kena. Mau laki-laki, perempuan, bahkan remaja, orang tua, lanjut usia, semua bisa kena ini, orang dengan masalah kejiwaan. Apa contohnya? Disebutkan di situ, contohnya adalah depresi, stres, tidak bisa tidur, banyak problem. Nah, itu adalah contoh gangguan-gangguan kejiwaan yang kalau tidak dimanage dengan baik maka akan berakibat fatal. Saya ingin sampaikan bahwa nomor 1, orang dengan gangguan jiwa itu berarti kan gangguan jiwa itu udah permanen. Masyarakat biasa nyebut dengan orang gelok gitu. Orang kalau disebut gelok, gila, udah habis. Mau dia berkata benar pun kagak akan dipercaya orang. Ini dampak dari disebut stigma dia gila. Dan itulah serangan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencap gila. Kalau yang ngomong gila itu hanya satu orang, bapak-bapak, itu tidak berefek. Tapi kalau sekampung mengatakan dia gila, ini kan bahaya. Sampai Nabi mengatakan, apakah benar saya gila? Ini menarik. Karena memang dirancang sedemikian rupa, dibuat makar, kita sebut saja Muhammad gila. Rame-rame mengatakan gila. Sehingga apapun yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tidak mendengarkan. Namanya juga orang gila, ngapain ngedengerin sama gilanya gitu kan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang mengetahui hakikat manusia, yang menjamin wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu itu bukanlah seorang yang gila. Jadi ini satu stempel dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila seperti yang ditudingkan oleh mereka. Kalau Allah yang menjamin, itu derajatnya lebih daripada 100%. Tapi kalau manusia yang menjamin, itu bisa terjadi error. Ada banyak psikiater, dia sudah sembuh, ternyata kembali lagi, balik lagi nggak sembuh, bisa begitu. Tapi kalau Allah yang sudah menetapkan, itu berarti benar-benar bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah seorang yang gila. Nah, gila di sini adalah gila yang
permanen tadi. Nah, jadi Nabi SAW mengarahkan kita kepada orang dengan masalah kejiwaan. Nah, inilah yang paling banyak yang dominan. Kalau yang sakit jiwa beneran tadi Pak, itu jumlahnya bisa kita data jumlahnya. Tapi orang dengan masalah kejiwaan itu banyak. Bahkan boleh jadi ada di rumah kita, istri kita, anak kita, pembantu kita, ayahanda kita, bisa. Nah, disinilah pentingnya tazkiyatun nafs, bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa yang ringkih itu akan mudah terkena masalah kejiwaan. Misalnya begini bapak-bapak, ada pebulu tangkis, begitu dia nyemes, ternyata koknya itu keluar, out. Maka dia tiba-tiba membetulkan raketnya. Seolah-olah yang salah siapa? Raket. Ini adalah bentuk apa? Masalah kejiwaan. Dia mengalihkan ke raket, padahal sebenarnya dianya yang kurang lihai. Begitu. Perilaku ini bisa menimpa kita, menyalahkan orang, menyalahkan istri, menyalahkan anak, padahal yang salah adalah kita. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan orang. Makanya Rasulullah SAW itu adalah contoh ideal apapun. Jadi kalau para psikiatri ingin melihat orang yang punya jiwa yang sempurna, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma sahibukum bimajnun. Dan Rasulullah SAW bisa tidak gila di tengah tekanan-tekanan itu adalah nikmat Allah. Nikmat Allah Pak. Nabi itu perjuangannya Masya Allah begitu berat, tapi mampu tidak sampai gila. Kenapa? Nikmat Allah. Di dalam surah Al-Qalam ya, Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan tidaklah engkau dengan nikmat Tuhanmu bukan orang yang gila. Jadi bisa tidak gila itu adalah karena nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, jadi kita sekarang betapa pentingnya kesehatan jiwa kita, ruhani kita. Oleh karena itu, ketika orang-orang sibuk ya dengan memperhatikan keadaan fisik, maka orang-orang beriman justru sibuk memperhatikan keadaan jiwa mereka, rohani mereka, tanpa menafikan fisik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampilan, kepada fisik, tetapi Allah melihat kepada hati, jiwa. Oke, jadi demikianlah pentingnya kita memperhatikan jiwa, karena jiwa ini ya menjadi penggerak ya, penggerak fisik kita. Karena itu sangat bisa kita mengerti bagaimana ketika penulis lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah
badannya. Disebut dulu jiwa, karena memang jiwa ini penting. Jiwa. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menegaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Dialah Allah yang telah mengangkat seorang rasul yang ummi dari kalanganmu, yang yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ternyata para hadirin rahimakumullah, mensucikan jiwa ini menjadi misi Rasul. Jadi tidak fisik, tapi justru rohani yang disucikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gini, kalau jiwa kita baik, insya Allah fisik juga akan ikut diperhatikan, karena udah otomatis. Tetapi maaf, ketika kita lebih dominan memperhatikan fisik, jiwa bisa terlupakan. Makanya lihat, ada orang begitu bagus fisiknya, tetapi jiwanya ringkih, jiwanya kotor. Di dalam surah At-Taubah Allah menegaskan bahwa orang-orang musyrik itu najasun, najis. Ya, fala taqrabu, jangan dekat ke Masjidil Haram. Makanya disebut Al-Haramain, ya, dua kota suci, karena tidak boleh ada orang musyrik yang memasuki wilayah itu. Nah, najasun, orang musyrik itu najis bukan berarti fisiknya, tapi ruhaninya, ya kan? Fisiknya mereka bersih-bersih, tetapi ruhaninya, jiwanya, itulah yang menjadikan mereka najis karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, dialah Allah yang telah mengutus, membi'tsah seorang rasul yang ummi dari kalangan kalian, yang membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan. Jadi disinilah urgensinya mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Nah, sebenarnya hadirin rahimakumullah, kita orang-orang yang beriman ini kerap melakukan tazkiyatun nafs, sholat, tilawah, puasa, bersedekah, berinfak, itu semua adalah sarana-sarana tazkiyatun nafs. Oleh karena itu, ketika kita tidak melakukan sholat, ada gangguan pada jiwa kita. Iya. Karena itulah sholat menjadi sarana tazkiyah terbesar. Sholat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan sholat dan bersabar atasnya. Jadi sholat itu menjadi sarana tazkiyatun nafs terbesar. Ada satu yang saya lihat menarik, ya, salah seorang dokter jiwa kami, psikiatri kami, ketika menyeleksi pasiennya apakah sudah bagus atau tidak, dia cukup bertanya tentang sholat. Jadi ada psikiatri di rumah sakit kami, dia untuk mengetes pasien jiwa ya, yang sudah benar-benar sakit jiwa, permanen gitu ya, dia sudah sembuh atau belum gitu ya, dalam tanda kutip, itu ditanya sholatnya. Datang dia, dokter, saya boleh pulang? Tidak. Sholat subuh tidak tadi? Enggak, belum boleh pulang.
begitu jawabannya. Belum boleh pulang. Besoknya lagi dia datang, dokter saya boleh pulang tidak? Tadi sholat subuh enggak? Sholat dok. Oh bagus. Jam berapa? Jam 7 dok. Belum boleh pulang. Saya juga nggak ngerti memperhatikan itu. Besoknya lagi dia datang, dokter saya boleh pulang nggak? Sholat subuh? Sholat dok. Jam berapa? Jam 5. Oke, nanti saya ketemu sama orang tua kamu. Nah ini dokter hanya dipanggillah orang tuanya bahwa putranya boleh dibawa pulang. Oke, maka akhirnya orang tuanya membawa dia pulang. Jadi bapak-bapak sekalian, sarana tazkiyatun nafs ya itu banyak, diantaranya adalah sholat. Karena itu sholat ini sekali lagi harus kita perhatikan betul dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ajak dengan sholat, insya Allah dia memiliki satu kekuatan jiwa yang bagus. Insya Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena itu kaitan dengan sholat, wastubir 'alaiha, dan bersabar di dalam mengerjakan sholat. Apalagi di zaman pandemik seperti ini Pak ya, kita dianjurkan untuk sholat di rumah. Enggak semua orang bisa begitu. Ada yang disuruh di rumah itu berat dia. Aduh saya mau berat deh kalau di rumah. Akhirnya dia dengan nyuri-nyuri dia ke masjid. Karena apa? Supaya dia bisa lebih ringan kalau di masjid katanya gitu. Maka hanya dia melakukan social distancing, physical distancing, memakai masker dan sebagainya. Karena ada orang yang seperti ini, yang kalau di rumah dia merasa berat betul, tapi kalau di masjid dia merasa terbantu, lebih ringan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mah sholat mah gampang, mudah, wah ini orang luar biasa ini ya. Wa innaha lakabiratun, kata Allah, dan sesungguhnya sholat itu berat, illal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi berat Pak, berat sholat itu. Namun ketika kita mampu melakukan sholat dengan ajak, Allah akan memberikan kepada kita tadi jiwa yang tenang, jiwa yang matang, sehingga jiwa kita tidak menjadi ringkih. Itulah yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, bagaimana Nabi mengajarkan mereka sholat, sehingga ketika datang masa-masa tribulasi, ya, masa-masa ujian, para sahabat itu mereka tetap dalam keadaan istiqomah. Karena apa? Pengaruh sholat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, orang-orang yang tidak sholat ini beresiko secara kejiwaan. Iya, beresiko sekali Pak. Jadi ketika ada satu persoalan, dia akan lebih mudah untuk jatuh dibandingkan dengan orang yang menjaga sholatnya. Begitu. Jadi orang yang ajak dengan sholatnya, ketika ada satu masalah, dia akan lebih survive, akan lebih mampu menangani dibandingkan yang tidak sholat. Itu Pak yang harus kita pahami. Karena itulah ketika kita punya anak, terangkan hal itu pentingnya sholat, sehingga ketika anak kita misalnya belajar ke luar negeri, di mana di sana suasana sangat penuh tantangan, dengan bermodalkan sholat, anak kita akan mampu survive di sana. Nah itu. Terkait sholat
hadirin rahimakumullah, sebagai sarana tazkiyatun nafs, ada seorang muslim, dia beragama Islam, tapi dia tidak sholat. Mari kita perhatikan, ada orang Islam, tapi dia tidak sholat. Bagaimana orang seperti ini? Bahaya sekali. Di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anil mujrimin, dan terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ma salakakum fi saqar, ditanya kepada mereka, kenapa mereka ada di dalam neraka Saqar? Qalu, maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak pernah sholat. Jadi bagi orang-orang muslim yang beragama Islam, yang dia tidak sholat, ini dalam bahaya besar. Kenapa? Tadi akan masuk neraka Saqar. Kenapa? Lam nakum minal musallin, karena dulu kami tidak sholat. Nah, oleh karena itu ya Allah, kalau kita punya istri, punya anak, kemudian tidak sholat, Masya Allah, inilah yang kita khawatirkan. Kemudian ada lagi seorang yang beragama Islam, sudah sholat, sudah mulai sholat, tapi sholatnya itu kalau kata orang belang bentong. Belang bentong, tahu nggak ya? Kalau lagi mood dia sholat, kalau lagi nggak mood nggak sholat. Orang yang seperti ini bahaya, masih bahaya, belum aman. Kenapa? Karena dia sholatnya seperti itu. Di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang adaa'us shalah, yang menyepelekan salat, wa taba'us syahawat, dan memperturutkan nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kami akan lemparkan mereka ke dalam ghayya. Dalam tafsir, ghayya itu adalah suatu lembah di dalam neraka. Ini kenapa? Karena sholatnya belang bentong, memperturutkan nafsu. Jadi kalau lagi mood dia sholat, kalau lagi nggak mood dia nggak sholat. Alhamdulillah, ini masih bahaya, bapak-bapak. Masih bahaya. Walaupun dia sudah sholat, tapi sholat belang bentongnya itu. Kemudian ada lagi orang muslim, dia mulai sholat, tetapi dia sholat itu lalai Pak. Lalai apa? Lalai ketika sholat, lalai ketika pelaksanaan waktu sholat. Ini hati-hati, ini belum aman. Belum aman ini masih beresiko. Contoh, waktu zuhur dia melaksanakannya menjelang asar. Sholat asar dia laksanakan menjelang maghrib. Sholat maghrib dia kerjakan menjelang isya. Sholat subuh dia laksanakan menjelang siang. Nah, ini yang seperti ini kalau dia sengaja, maka ini masih belum aman. Ini masih beresiko. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yang mereka itu lalai dalam sholatnya. Termasuk bapak-bapak, ketika kita lalai ketika sholat, kemudian kita ini udah berapa rakaat nih? Ini kalau jadi kebiasaan, ini bahaya. Ya. Kan solusinya kan kalau misalnya kita sholat lalu kita ragu, ini rakaat keempat apa rakaat ketiga? Bapak-bapak mengambil pendapat
Iya, ini masih rakaat ketiga. Jangan ini kayaknya rakaat keempat deh, jangan. Tapi ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ini rakaat ketiga. Nah, nanti sebelum salam melakukan yang disebut dengan sujud sahwi. Keadaan ini adalah tidak boleh menjadi kebiasaan. Masa tiap sholat sujud sahwi mulu? Ketika itu menjadi kebiasaan, maka kita masih dalam keadaan bahaya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Ada yang menafsirkan neraka wahil buat orang yang sholat, yang mereka itu lalai dalam sholatnya. Kemudian ada lagi orang yang sudah sholat, sudah melaksanakan 5 waktu, cuma dia hanya melaksanakan yang waktu fardu saja. Ini pun dikatakan oleh para ulama belum aman. Belum aman. Kenapa dikatakan belum aman? Karena ada firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuh. Maka ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Inilah dikatakan bahwa kalau kita sholat hanya mengerjakan yang fardu saja, ini belum aman. Jadi maksudnya apa? Lakukanlah yang sunnah-sunnah juga. Tadi habis sholat zuhur kita lakukan sholat sunat ba'diyah zuhur. Nah ini supaya apa? Aman. Jadi kalau hanya fardunya saja, ada orang yang hanya sholat fardunya saja, ini belum aman ini. Kenapa? Karena tadi, maka ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Dia ada kebaikan tapi ringan. Karena itu dikatakan bahwa ibadah sunnah yang kita lakukan itu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan memberatkan kebaikan. Itu fungsi dari ibadah sunnah. Maka kalau ada orang yang alergi dengan sunnah, lalu dengan apa dia akan menutupi kekurangan-kekurangan? Nah itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang aman itu adalah yang dia muslim, dia sholat 5 waktu, kemudian dia juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan dia menjaga sholatnya itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang mereka itu di dalam sholatnya khusyuk. Nah inilah yang hebat itu. Kenapa? Alladzina yarisunal firdaus. Mereka inilah yang akan mewarisi surga firdaus. Dari bapak-bapak sekalian, dari 5 karakter tipikal muslim terhadap sholat ini, maka pastikan kita ada di dalam nomor 5 tadi. Dia menjaga sholatnya, dia lakukan yang wajib, kemudian dia lakukan juga yang sunnah-sunnah, dan dia menjaga sholatnya. Dia khusyuk dengan sholatnya, tepat waktu, hadir ketika sholat hatinya. Maka orang seperti inilah yang akan mewarisi surga firdaus. Jadi kembali lagi bahwa orang yang sholat, maka dia telah melakukan tazkiyatun nafs, ya. Dia telah melakukan pensucian terhadap jiwanya. Saya lupa menyampaikan bahwa ketika kita ada masalah kejiwaan, ya, kita tidak perlu panik. Nah ini penting, tidak perlu panik, karena pasti setiap kita akan ada masalah finansial, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah disitulah fungsi, ya, kedekatan kita dengan Allah, fungsi kita melakukan sholat, ya, melakukan ibadah kepada Allah. Disitulah menjadi alat untuk
mengerem jiwa kita. Jadi orang beriman itu sudah punya obatnya. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia bingungnya makin tambah. Kemudian hanya dia langsung datang ke psikiatri. Nah, itulah yang mereka lakukan. Kita orang-orang beriman, bapak-bapak sekalian, sudah Allah berikan di awal, ya, satu formula yang luar biasa, yaitu sholat di antaranya, tilawah Al-Quran. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sepekan ini jiwa saya galau, saya tidak bisa tidur. Apa obatnya? Nah, Ibnu Abbas tidak memberikan obat, tetapi dia berikan suatu formula. Dia mengatakan, kalau itu yang kau rasakan, maka lakukanlah sholat malam. Begitu, lakukanlah sholat malam. Kalau belum juga hal itu berpengaruh pada jiwamu, bacalah Al-Quran. Disebut tuh bacalah Al-Quran. Kalau belum bisa berpengaruh juga, ya, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kemudian kalau belum juga berpengaruh juga, maka mintalah kepada Allah agar diberikan hati yang baru. Nah, ini bapak-bapak sekalian, ya. Jadi bagi kita nih, orang-orang beriman, ketika mengalami masalah kejiwaan itu, cepat-cepat kita terapi. Misalnya kita ada masalah nih, Masya Allah nih, ada satu masalah besar gitu ya, yang kita merasakan begitu terganggunya jiwa kita, maka tetap tenang, kemudian lakukan tadi sholat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah berikan ketenangan jiwa, dan inilah yang mahal. Karena semua obat yang dokter berikan, Pak, itu obat menenangkan. Nah, tentunya kalau kita mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama, itu ada efeknya, terutama kepada ginjal kita. Jadi kita nih orang-orang yang beriman kepada Allah, sudah Allah berikan yang luar biasa. Sholat, mengadu sama Allah. Gitu. Coba kalau kita misalnya tidak punya pegangan ini, kita datang ke dokter, kemudian kita bayar, kemudian kita dikasih obat, kemudian akhirnya kita bergantung dengan obat tersebut, akhirnya timbullah misalnya gangguan ginjal, ya kan, dan sebagainya. Tetapi apabila kita menggunakan sarana-sarana tazkiyatun nafs yang tadi saya sebutkan, maka itu tidak menimbulkan efek yang lain. Inilah keindahan Islam, ya, agama kita memberikan suatu solusi, ya, jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, terutama persoalan masalah kejiwaan kita. Nah, jadi sekali lagi, sholat adalah salah satu sarana tazkiyatun nafs terbesar di antara yang lain. Bapak-bapak sekalian, puasa bapak-bapak ini juga menjadi sarana tazkiyatun nafs, sarana untuk menguatkan jiwa kita, puasa. Karena itu Rasulullah mengatakan wasiyam junnatun, dan puasa itu adalah junnatun, perisai puasa itu, perisai tameng, ya, puasa itu. Orang yang berpuasa akan memiliki suatu pengendalian diri yang baik. Makanya kalau kita akan menjalani operasi, diperintahkan untuk puasa. Puasa ya Bu, ya. Berapa lama kok puasanya? Ya 5 jam puasa, ya. Untuk apa sih sampai disuruh begitu? Selain hal-hal yang lain, juga untuk ketenangan jiwanya. Kenapa? Karena ketika akan menjalani
jiwanya goncang, tekanan darahnya naik, maka itu menjadi kontraindikasi. Tidak boleh dilakukan operasi sampai tekanan darahnya stabil. Jadi Masya Allah, Islam ini bapak-bapak benar-benar agama yang memiliki solusi terbaik ya, dalam masalah kesehatan jiwa ini. Lalu kemudian itu kok di rumah sakit Gelo banyak banget orang Islam? Ya karena memang di negeri kita kan mayoritas Muslim, ya udah mayoritas orang Islam. Tapi kalau di Amerika ya mayoritas bukan Islam begitu. Nah sekali lagi orang yang sudah terkena sakit jiwa beneran permanen, mereka itu justru kata Rasul ini diuji oleh Allah, mendapatkan ujian. Dan orang seperti ini kan bebas dari hukum. Dia mau sholat atau tidak bebas dari hukum. Justru yang berisiko ini, yang berbahaya itu adalah kita ini bapak-bapak yang normal, yang jiwanya normal, tetapi ada masalah kejiwaan. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita. Baik. Sekali lagi puasa adalah merupakan sarana tazkiyatun nafs selain sholat. Di dalam puasa kita dikenalkan dengan rukun-rukun. Nah, kita ikuti itu. Karena umat lain juga berpuasa, tetapi mereka tidak ada pahalanya. Kalau kita bapak-bapak, ketika kita puasa, kita dapat pahala di sisi Allah, kemudian juga ada dampak bagi kita, jiwa lebih tenang, badan juga lebih sehat. Inilah keuntungan kita berpuasa. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan ada perintahnya, ada nilai syariahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, inilah keuntungan kita. Ya, dengan kita berpuasa, jiwa menjadi tenang, sehat badan kita, kemudian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bapak-bapak sekalian, ketika perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan dan para sahabat sedang melakukan saum. Ada juga yang tidak. Nabi perkenankan kalau yang tidak kuat untuk tidak. Ternyata ketika mereka sedang saum itu justru jiwa lebih tinggi, ruhni sedang naik. Maka ketika terjadi pertempuran itu, Masya Allah, luar biasa itu, heroik sekali para sahabat itu, sampai kemudian Allah turunkan bala tentara malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang Badar itu. Walaupun dari sisi jumlah pasukan Islam itu hanya 313 dan pasukan kafir 1000. Ini subhanallah, tidak ada logika matematika pertempuran yang bisa menjawab hal ini. Tetapi kondisi para sahabat sedang puasa, sedang tinggi-tingginya ya, secara mental, secara kejiwaan, maka akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Itulah perang Badar yang sangat terkenal. Jadi wajarlah ada orang tua yang menyarankan anaknya ketika misalnya ada satu persoalan, dia bilang, ya sudah kamu banyak puasa. Iya, saya bisa mengerti itu, karena memang puasa itu menjadi sarana untuk lebih menenangkan jiwa selain sholat. Tapi sholat adalah yang terbesar. Bapak-bapak sekalian, ketika kita puasa ada efek bagi kita, dan itu normal. Ngantukan, ya, apalagi siang-siang begini.
kokoh ngantuknya. Itu efek, nggak masalah. Kemudian juga apa? Hawa kita bau. Mana ada orang berpuasa mani wangi? Nggak ada. Itu normal itu. Kenapa? Karena tubuh kita sedang melakukan yang disebut dengan detoksifikasi, pengeluaran racun-racun. Racun kita ini Pak bisa keluar lewat keringat, lewat feses, lewat hawa. Makanya nggak perlu nggak perlu minder. Maaf ya lagi puasa, gitu. Nggak perlu minder, biasa saja. Justru itulah tubuh kita sedang melakukan detoksifikasi. Masya Allah. Itu kalau tubuh kita, jantung kita boleh ngomong akan bilang hatur Kang, katanya. Saya diberi kesempatan untuk merehabilitasi diri saya. Itu kalau boleh ginjal ngomong akan bilang begitu. Nah inilah kesempatannya Allah yang menciptakan kita. Hai orang beriman, ya ingat ya, perintahnya adalah seruannya itu kepada orang beriman. Allah saking sayang kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Maka kita pun puasa. Efeknya Masya Allah Pak. Efek puasa itu lemas. Kadang Pak kita cepat emosi. Iya, kan tadi puasa bisa menenangkan. Iya dampaknya. Tapi ujiannya juga gitu. Bisa cepat emosi juga puasa itu. Kenapa? Karena memang di dalam diri kita masih ada yang namanya hawa nafsu. Memang setan-setan di kerangkeng, tetapi nafsu masih ada. Sehingga pada diri kita pun masih ada yang namanya amarah, kemudian keinginan berbohong dan sebagainya. Yang kalau kita lakukan itu, maka akan membatalkan pahala puasa kita. Secara fisik kita puasa, tetapi dari nilai rohani tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, ini. Jadi secara fisik dia puasa, tetapi untuk kesehatan jiwa, mental dia nggak dapat. Kenapa? Karena dia masih terbius dengan hawa nafsunya. Benar dia tidak makan dan minum, tetapi secara kejiwaan seperti berbohong, kemudian berkata keji, dia masih melakukan. Nah inilah sebenarnya yang menjadikan puasa dia, kata Nabi, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, jadi sekali lagi, efek puasa yang kita rasakan memang itu normal sebagai proses detoksifikasi, ya, proses pengeluaran racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Bapak-bapak sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana tubuh kita ini betapa bekerja keras siang malam, lailan wa naharan, ya, karena mereka memang Allah ciptakan untuk tunduk. Maka ketika di bulan Ramadan ini mereka diistirahatkan. Tubuh-tubuh kita ini, organ-organ dalaman kita ini diistirahatkan sejenak. Mereka tuh Masya Allah merasa sangat nyaman, berterima kasih. Karena Bapak sekalian, kita tahu bahwa di antara penyakit yang membahayakan dan mengancam jiwa itu adalah penyakit dalaman. Karena ini sulit Pak. Jantung, ginjal, hati, ini kan penyakit dalaman. Kalau kayak macam bisul, itu mah gampang kelihatan dari permukaan juga. Jerawat, itu mah gampang. Yang berat itu Pak, ketika penyakit jantung, yang dalaman-dalaman itu. Nah, untuk memulihkan keadaan organ-organ dalaman itu Pak, nggak bisa dengan obat. Maka apa? Puasa. Dipuasakan itu
organ-organ tadi itu. Ginjal yang tadinya Pak bekerja keras di bulan Ramadan itu berkurang kerjanya. Lalu dia dengan izin Allah dia merehabilitasi dirinya. Begitu. Sama bapak-bapak sekalian, di dalam darah kita ada yang namanya sel darah putih. Ini penting sel darah putih. Ketika masuk virus, sel darah putih itu bekerja. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Sel darah putih bekerja menangkap virus, menangkap kuman. Dan sel darah putih ini dengan izin Allah mampu memperbanyak dirinya. Jadi apa ya? Memperbanyak diri untuk mengimbangi jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang menarik bapak-bapak sekalian, ketika virus ini dikalahkan oleh sel darah putih yang tadi berjumlah banyak, maka sel darah putih akan membunuh dirinya. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh seperti ini, perilaku seperti ini? Bagi kita orang beriman mudah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi ahli-ahli sains, mereka nggak mau menjawab itu. Dicarilah karena faktor X. Nah, itulah. Makanya sering dengarkan faktor X, sampai saya bekerja di ronsen disebutnya sinar X. Saking bingung nama ini apa, gitu, sinar X. Padahal ini ilmu Allah. Bagi orang beriman, siapa yang menyuruh sel darah putih setelah dia memperbanyak, kemudian dia membunuh dirinya, menghancurkan dirinya, siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sel darah putih itu banyak di dalam tubuh Bapak, bahaya buat Bapak, autoimun jadinya. Demikianlah mereka bertasbih, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan bumi, termasuk wa fi anfusikum, termasuk apa yang ada di dalam diri kita. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita berpuasa karena Allah yang menciptakan organ-organ itu tahu bahwa organ-organ ini butuh untuk apa? Memperbaiki, merehabilitasi diri mereka, dan bukan dengan obat. Makanya orang-orang beriman nih Pak, ketika apa? Keluar dari Ramadan, waduh, itu organ tubuhnya press. Tapi saya Pak, kadang sedih juga. Kalau saya masuk dinas di 1 Syawal, itu pasti tambah Pak. Dan rata-rata penyakitnya perut. Pengalaman saya, kalau saya kebetulan dinas di tanggal 1 Syawal, jadi saya tuh habis Idul Fitri ya dengan keluarga, kemudian saya berangkat ke rumah sakit dinas. Nah, itu banyak yang ke IGD karena apa? Perut. Iya tuh. Sudah bagus nih ya. Wah, langsung begitu Idul Fitri itu apa istilahnya? Balas dendam ya, makan apa saja, ya sudah, kepayahan itu perut, udah sakit perut, akhirnya kita main ceret, macam-macam. Nah udah gitu ke rumah sakit akhirnya. Nah maksud saya kita harus bisa menjaga. Kita sudah terus pelihara ini sebulan ya, organ tubuh kita dalaman tuh ya. Nanti ketika masuk Syawal jangan sampai kita kita parahin lagi. Ya semua harus bertahap gitu. Karena itu bapak-bapak sekalian, di dalam Islam ada yang namanya puasa sunnah. Makanya kalau orang hanya berpuasa wajib saja Pak, ini belum aman. Sama kalau orang hanya sholat fardu saja, belum aman. Maka kita ada yang namanya puasa sunnah. Barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun. Kestabilan tadi. Makanya kalau orang yang hanya puasa wajib saja, ya itu belum aman. Makanya kita imbangin lagi dengan melaksanakan puasa sunnah.
Nah ini Pak baru 2 Pak ya, sarana untuk taziah tunah, yaitu sholat, kemudian tilawah, puasa. Nah mudah-mudahan dengan paham betapa manfaatnya puasa, kita menjalani puasa ini dengan senang, dengan happy. Karena kalau hati riang Pak, insya Allah terasa ringan. Nah ini yang paling berat, menanamkan kepada anak kita berpuasa dengan hati gembira, ini berat Pak. Jangankan anak kecil Pak ya, orang gede aja masih yang berat, makanya mereka nggak puasa. Tapi ini memang harus kita lakukan. Bagaimana anak-anak mereka berlatih puasa. Dan adalah para sahabat radhiyallahu anhum, ketika anak mereka itu merengek menangis mau buka, para sahabat apa? Ngajak jalan-jalan, dibuatin mainan. Subhanallah. Kita sudah sampai seperti itu usaha kita? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi jangan sampai ya udah kamu puasa buka aja nih kamunya, jangan. Harus ada usaha seperti itu. Para sahabat begitu, diajaknya main gitu supaya apa? Teralihkan, dibuatkan mainan. Subhanallah. Memang begitu Pak. Apa untuk meraih surga itu memang berat, ya. Berat, tidak mudah. Dalam sebuah sabda Rasul, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat, ya. Bahwa surga itu dipagari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau namanya apa? Nar, ya, neraka itu dipagari dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuai nafsu. Nah itu. Tapi kalau untuk ke surga itu, masya Allah itu ujiannya berat, ya. Sholat itu Pak berat, ya kan? Puasa juga sama. Lalu kenapa kita bisa merasa ringan? Karena kita khasyi'un, karena kita sudah khusyuk, artinya sudah terbiasa. Nah, ini semua juga adalah berkat ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, ya, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Inilah sarana tazkiyatun nafs yang ada di hadapan kita, membaca Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Apa logikanya? Saya ingin ajak bapak-bapak kita lihat. Malaikat, pemimpin malaikat itu siapa? Jibril. Jibril itu sayyidul malaikah. Ar-Ruh itu Jibril. Jibril itu pemimpin para malaikat. Kenapa Jibril menjadi seperti itu makomnya? Karena Jibril ikut terlibat dalam menyampaikan Al-Quran. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran dengan perantaraan Jibril. Maka Jibril mulia. Siapa pemimpin para nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Bulan apa yang terbaik? Ramadan. Ramadan Sayyidus Syuhur. Ramadan adalah pemimpin bulan-bulan. Kenapa? Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan. Malam apa yang terbaik? Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang kita disuruh oleh Nabi untuk apa? Cari itu malam. Kenapa sampai mulia begitu? Karena di malam itulah Al-Quran diturunkan. Jadi
Semua yang terkait dengan Al-Quran akan mulia, termasuk umat Muhammad SAW adalah umat mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada kita. Maka kesimpulannya Bapak sekalian, kalau kita ingin mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Maka kalau kita coba melihat bagaimana pensikapan umat terhadap Al-Quran ini, ya, maka kita akan melihat satu realitas, Pak, ya, satu realitas, satu kenyataan bahwa umat akan dekat dengan Al-Quran ketika suasana kesedihan. Lagi meninggal, pada baca Yasin, ya. Nah, begitu. Tapi kalau lagi senang, enggak. Nah, ini apa kenyataan? Umat ketika mengamalkan Al-Quran, kalau itu menguntungkan diamalkan, kalau nggak menguntungkan mengandung resiko, kagak dilakukan. Seperti itulah. Jadi ketika ayat-ayat firman yang memberatkan, nggak dilakukan. Tapi kalau yang menyenangkan, dilakukan. Misalnya apa? Poligami, ketol banget. Tapi ada perintah lain, dia nggak lakukan. Alhamdulillah, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, ini ada umat seperti itu. Kemudian umat pun yang mau mentadabburi Al-Quran, ya, memahami isinya pun masih bisa dihitung dengan jari. Termasuk juga umat yang mau membaca Al-Quran, itu pun juga tidak banyak. Jadi kalau kita peras, Pak, ya, umat Islam ini yang membaca juga nggak banyak gitu. Kemudian turun lagi yang mengamalkan, yang mentadaburi juga, kemudian yang mengamalkan juga sama. Jadi demikianlah keadaan umat, ya, sehingga kalau kita melihat umat ini belum bangkit, ya wajar, karena umat ini masih jauh dari Al-Quran, sehingga kemuliaan itu tidak ada pada mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka disebut dengan generasi terbaik, ya. Karena apa? Karena para sahabat itu mereka sangat dekat dengan Al-Quran, mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengharapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita ada persoalan, ada problem, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa, Pak. Ada seorang Profesor Maurice Bucaille, seorang ahli syaraf kepala. Dia mendapatkan hidayah masuk Islam gara-gara membaca terjemahan Al-Quran. Baca terjemahan Quran, Pak, masuk Islam. Profesor Maurice Bucaille ini orang Prancis, dia ahli bedah syaraf kepala. Dia baca surah Yunus, terjemahannya yang bunyinya itu, dan pada hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Dr. Maurice Bucaille mengatakan, berarti ini jasad Fir'aun ini ada nih. Kalau bohong, Al-Quran ini dusta. Maka Dr. Maurice Bucaille ditemani oleh tim berangkat ke Mesir, ingin meneliti mana yang dimaksud jasad Fir'aun yang disebutkan dalam surah Yunus ini. Kan Fir'aun itu kan istilah, Pak, ya, istilah bagi raja Mesir itu Fir'aun. Jadi di Mesir itu banyak mumi-mumi. Nah, mana yang dimaksud dalam ayat ini? Hanya dia melakukan penelitian, dia ambil tuh sampel-sampel dari mumi-mumi yang ada itu, sampai kemudian biiznillah, dengan izin Allah, dia yakin benar Al-Quran itu.
Dia menemukan pada satu mumi, Pak, pada batok kepalanya, pada tengkoraknya ada suatu gurakan, satu lekunan, ya. Jadi dia scan, ya, scan itu apa? Batok kepala mumi itu, tentunya dengan izin pemerintah Mesir. Dia menemukan adanya cekungan. Menurut dia, cekungan ini adalah wujud dari traumatik ketakutan yang sangat. Siapa yang begitu? Fir'aun. Ketika dia masuk ke ke Laut Merah yang gejala itu, kemudian kan dikembalikan Laut Merah itu, disitulah Fir'aun gelagapan, ketakutan dia. Kemudian kata Dr. Mos Bekayem, kami menemukan satu ganggang yang ada di perut bumi ini, dan ganggang itu hanya hidup di Laut Merah. Maka dia mengatakan, inilah jasad Fir'aun yang disebutkan di dalam surah Yunus. Benar Al-Quran itu. Masya Allah, Pak. Itu mereka dapat hidayah lewat Al-Quran. Baca terjemahan, masuk Islam. Atau seorang penyanyi legendaris Cat Stevens, dia masuk Islam, baca terjemah Quran. Ketika dia sakit, kakaknya, seorang staf kedutaan Inggris di Mesir, memberikan hadiah buku. Kamu baca nih buku ini. Dia bilang gitu. Quran dibilang apa? Buku. Hanya Cat Stevens di sela-sela dia istirahat di rumah sakit, dia baca. Ini buku apa ya? Dibacalah buku ini. Dibaca terjemahnya itu sampai pada satu ayat yang bunyinya, dan ingatlah ketika kami hempaskan kamu ke lautan dan kamu berkata, ya Tuhan selamatkan kami, maka kami selamatkan kamu sampai terdampar, terhempas ke pantai, kemudian kamu berlaku zalim. Dia bilang gini, kok ini seperti hidup saya. Kita tahu Cat Stevens itu penyanyi, dia hidup dengan glamor, dugem, Pak. Suatu ketika dia bermain di laut, datang ombak, dia sampai ke tengah. Di situ dia mengatakan, Tuhan. Cat Stevens itu seorang Kristen tapi tidak tahu. Jadi Tuhan itu pas ngomong di sini, Tuhan selamatkan saya, Tuhan. Datang ombak berikutnya, dia terhempas. Selamat deh. Tapi kemudian apa? Dia berlaku lagi kepada kehidupannya. Sampai akhirnya sakit. Disitulah dia baca, kok ini percis kehidupan saya ini. Dia lihat, ini buku karangan siapa ya? Karena dia nggak tahu. Yang ditanya, ini karangan siapa? Tapi nggak ada pengarangnya di buku ini. Nggak ada kan Pak pengarangnya di sini. Sampai akhirnya dia coba-coba tanya, nah dijelaskan oleh bahwa ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan kemudian akhirnya dia belajar Islam, masuk Islam, dan sekarang Pak beliau Masya Allah di Inggris itu Pak termasuk warga negara yang dimuliakan, Sir, dapat gelar Sir ya, jadi warga kehormatan. Jadi karena apa? Pengabdiannya di bidang sosial, dia bikin sekolah, sehingga namanya yang tadinya Cat Stevens menjadi Yusuf Islam. Ya, itu dari baca Pak, dari baca. Terjemah loh Pak. Tapi kita mah tuh jangan terjemah tuh ya. Kita harus baca Arabnya dan juga terjemahnya. Karena penelitian Dr. Bahtiar Nasir mengatakan 2% umat Islam yang paham, yang khatam baca terjemah Al-Quran. 2% Pak. Bapak yang hadir di sini pernah khatam baca terjemah Al-Quran? Enggak kan? Berarti penelitian Dr. Bahtiar Nasir benar, termasuk yang ngomong. Saya apa Pak? Ya Allah, saya belum pernah khatam membaca terjemah Al-Quran. Kalau bacanya alhamdulillah Pak, setiap bulan khatam, tapi membaca terjemahnya, bukan tafsir. Kalau tafsir lebih hebat lagi ya. Ada guru tafsirnya kita mentadaburi kan, Ibnu Katsir, macam-macam itu ya. Saya itu baca terjemahnya aja. Kata Bahtiar Nasir hanya 2% umat Islam
yang lolos, yang berhasil. Berarti yang berapa? 98-nya. Bahkan mungkin Pak, bahkan ada penelitian dari mahasiswa IN, diambil sampel umat Islam di pesisir utara Jawa. Dia katakan hanya 55% yang paham surah Al-Fatihah, terjemahnya. Berarti kita baca Al-Fatihah ketika ditanya apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, naonnya nggak tahu. Padahal memahami itu penting supaya menjadi apa? Tazkiyatun nafs. Makanya bapak-bapak sekalian, jangan heran kalau di rumah sakit jiwa Bogor ada pasien masuk, Ar-Rahman Ar-Rahim khalaqal insan. Bukan katanya mengaji, ya, karena dia seperti itu. Dan memang dalam gangguan jiwa itu ada namanya waham keagamaan. Jadi dia mengulik agama, kemudian akhirnya jadi sakit jiwa. Ada yang seperti itu. Dan itu adalah lagi-lagi ujian. Baik, demikian Bapak-bapak sekalian, saya sudah jelaskan betapa pentingnya kita tazkiyatun nafs ya Pak ya, menjaga jiwa kita nih. Selain fisik kita, kalau fisik saya lihat Bapak-bapak sudah bagus ya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, alhamdulillah. Tinggal jiwa. Nah, jiwa ini yang tahu Bapak dan Allah Subhanahu wa taala. Maka rawatlah jiwa itu dengan baik, di antaranya dengan salat, kemudian pausah, tilawah, ya. Insyaallah. Demikian, kurang-kurangnya mohon maaf ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.